Halo Sobat Globi, kita jumpa lagi di tutorial gambar Global Art Creativity Center. Nah, di video kali ini kita akan menggambar Nezuko, salah satu karakter dari Demon Slayer. Nah, kalau sebelumnya kita sudah menggambar Tanjiro, kakaknya, nah kali ini kita akan menggambar si adiknya yaitu Nezuko. Penasaran kan gimana cara membuatnya? Kita langsung aja yuk bikin mulai dari wajahnya terlebih dahulu seperti biasa. Nah, untuk Nezuko, wajahnya juga mirip-mirip seperti Tanjiro ya. Jadi di sini kita bisa bikin garis lurus dulu. Nah, seperti ini, agak lengkung di bagian sininya. Nah, karena Nezuko ini dia mulutnya dia menggigit bambu gitu ya. Nah, jadi kita akan bikin bambunya terlebih dahulu supaya lebih gampang. Nah, caranya adalah kita bikin bentuk kotak persegi panjang seperti ini di bagian kiri. Lalu kita bisa bikin garis lurus ke kanan, satu di atas, satu di bawah. Terus kita bikin lagi kotak yang sama seperti di bagian pinggir. Bagian tengahnya lebih panjang garisnya. Lalu kita lanjut lagi ke kotaknya. Usahakan sama ukurannya. Dan garis lurus lagi ke kanan. Terus kita tutup lagi dengan ini. Nah, kalau sudah, kita akan membuat wajah sebelah kanannya. Oke, nah kalau bisa lurus, tapi nggak terlalu lurus banget, jadi agak lengkung sedikit. Oke, jadi tekstur wajahnya tetap kelihatan. Nah kalau sudah, kita bikin pengaitnya gitu ya. Ada dua, satu di atas, satu di bawah. Ini juga sama. Oke, nah kalau sudah, kita akan lanjut membuat poninya dulu ya, ke bagian rambut. Nah, rambutnya juga mirip-mirip seperti Tanjiro, cuman dia nggak terlalu banyak lancip-lancipnya. Nah, seperti ini kurang lebih. Bagian sini lebih pendek, nah bagian sini dia lebih panjang. Ya, jadi lebih melebar ke kanan dulu, baru kita tarik ke bawah. Seperti ini. Oke, nah kalau sudah, biar lebih gampang pembagiannya, Sobat Globi bisa bikin belahan rambutnya terlebih dahulu. Caranya adalah bikin garis tipis-tipis, agak miring sedikit, seperti ini. Kalau sudah, kita bikin garis-garis pembagian ke kiri dan ke kanan. Jadi belahan ke kiri dan ke kanan. Tipis-tipis aja dan pendek-pendek, nggak usah terlalu banyak. Seperti ini. Nah, kalau sudah, kita akan membuat garis lengkung bagian rambutnya. Dari sini kita bikin sampai ke bawah. Oke, nah di sini saya langsung membuat helaian rambutnya sampai bagian bawah, dan yang kita tahu Nezuko itu rambutnya keriting ya. Nah, seperti yang kita pernah bikin di Tanjiro juga. Untuk garis lengkung itu diusahakan senatural mungkin, jadi jangan kaku. Nah, kita juga boleh bikin lipatan seperti ini supaya membentuk tekstur volume untuk rambutnya. Nah, seperti ini ya, kurang lebih seperti kita membuat tali. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, kalau sudah, kita akan membuat belahan rambut sebelah kanan. Nah, ini lebih lebar ya, dan perlu hati-hati di bagian puncak kepalanya karena garisnya harus stabil. Oke, supaya kepalanya tidak miring ya. Dan ini kita bikin berhenti sampai sini dulu karena kita mau bikin poninya. Poninya ini kan diikat sama pita ya, jadi kita boleh kasih garis seperti ini, satu ke atas. Satunya lagi garis seperti ini. Nah, ya. Jadi ceritanya poninya dijepit sama dikuncir sama pita ya. Sekarang kita akan bikin pitanya. Oke, seperti ini. Lalu ada talinya, yang satu mencuat ke atas, yang satu ada lipatannya. Nah, seperti ini. Oke, sudah jadi ya. Lalu kita bikin lanjutan rambutnya nih. Oke, dari sini garis lengkung sampai ke bawah. Nah, ini pun juga sama, kita langsung bikin rambutnya. Diusahakan senatural mungkin dan bergelombang jatuhnya. Nah, ujungnya pun garisnya seperti ini. Nah, oke. Sudah jadi untuk rambutnya ya. Dan di sini boleh kita kasih detail sedikit-sedikit aja, garis-garis tipis. Boleh pakai spidol, boleh juga pakai drawing pen. Oke, nah
seperti ini. Oke, nah supaya tidak aneh, kita bisa bikin matanya dulu, mata dan juga hidungnya. Nah, matanya juga mirip-mirip seperti Tanjiro, jadi kita bisa bikin garis lengkung untuk kelopak matanya dan ditebalkan ya, jadi nggak ditebal, maksudnya harus ditebalkan. Oke, kalau sudah kita bikin bola matanya, nah bola matanya dia agak ke tengah dan bentuknya bulat. Oke, seperti ini. Kalau sudah kita bikin bagian bawah matanya, nah tinggal mengikuti bentuknya. Kalau sudah kita membuat highlight di bola matanya kecil seperti ini, lalu garis lingkaran lagi di bagian tengah. Oke, sudah jadi ya. Kalau sudah kita bikin garis lipatan mata tipis-tipis saja seperti ini, dan bulu mata ada dua helai bulu mata di bagian ujung kirinya. Kalau sudah kita lanjut ke mata sebelah kanan, sama juga lebarnya sama dan harus sejajar. Terus ditebelin juga. Kalau sudah kita bikin bola matanya bagian dalam, lingkaran juga, sejajar dan juga besarannya sama. Nah, terus tinggal kita tutup garisnya seperti ini. Oke. Sekarang kita bikin highlightnya, highlight matanya kecil dan garis lingkaran di bagian tengah. Oke, terus sekarang kita bikin garis lipatan mata dan dua helai bulu matanya. Kalau sudah, kita akan membuat alisnya ya. Alisnya tipis aja, seperti ini. Satu lagi juga sama, panjangnya sama, sejajar juga. Lalu kita membuat hidungnya kecil aja ya, di tengah-tengah. Seperti ini. Yeay. Lalu ternyata di bagian bawah matanya ada bulu mata juga, 3 helai, 1, 2, 3, kecil aja. Setelah itu kita bisa warnai bagian dalam matanya. Nah, seperti ini kita warnain. Tapi hanya di bagian tengahnya aja ya. Jangan sampai kena highlight. Ini juga sama. Yeay, oke. Untuk Nezuko-nya sudah selesai untuk bagian wajahnya. Kalau sudah, kita boleh bikin dagunya sedikit aja. Kita boleh kasih garis lengkung tapi sedikit aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi di bagian sini mulutnya ketutup sama bambunya ya. Oke, next stepnya adalah kita membuat lehernya. Untuk lehernya kita bikin garis pendek aja kecil di bagian tengah. Nah, sependek ini ya, gak usah terlalu panjang. Kalau sudah kita bikin kerah kimononya, garis lengkung. Nah, agak menyilang seperti ini ya. Terus kita boleh bikin bagian pinggir kerahnya seperti ini. Ini lebih panjang. Tinggal ditutup deh. Nah, sudah jadi. Oke, lanjut kita bikin bagian dalam kimononya. Garis mulai dari sini sampai ke tengah. Segini aja. Dan di sini Nezuko juga menggunakan jubah ya. Nah, seperti biasa kita bikin garis jubahnya dulu dari sini sampai ke bawah. Nah, kurang lebih segini aja. Oke, lalu kita bikin garis jubahnya yang sebelah kiri dan garis jubah yang sebelah kanan. Nah, kalau bisa sejajar. Oke, seperti ini ya. Oke, kalau sudah kita akan membuat di bagian kimono itu ada semacam tali-tali gitulah ya, mungkin aksesoris di bagian kimono. Nah, kita bisa bikin seperti ini. Jadi garis, terus ada kotak-kotak, terus ada garis lagi. Terus di bagian tengah masih ada tali-tali ya, kecil-kecil. Oke, kebanyakan sih garisnya simpel-simpel, nggak yang rumit. Oke, nah seperti ini. Terus garis lagi di bagian tengah ada 2. Terus di sini juga sama,
ada 2 garis. Lalu kita lanjut bikin bagian bawah kimononya, garis lengkung. Nah, jadi ini bagian kimono deket bagian kakinya. Terus kita bikin lagi yang sama, cuman arahnya berlawanan. Oke, yay, sudah selesai ya untuk bagian bawah kimononya. Nah, kalau sudah, kita akan lanjutin bagian pundaknya dulu ya. Pundaknya sini satu, sini satu. Lalu kita ke bagian lengannya. Nah, ini garisnya dulu. Oke, sekarang kita bikin lengan jubahnya. Yang satu sebelah sini. Yang satu lagi sebelah kanan. Harus sejajar dan ya kurang lebih seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke bagian tangannya. Untuk tangannya ini kita bikin jari telunjuk dulu dan jari jempolnya. Dan perlu diingat jari telunjuk lebih panjang daripada jempolnya ya. Lalu jari tengah kelihatan sedikit, jari manis juga sama. Jari kelingkingnya nggak terlalu kelihatan banget, kecil aja bikinnya. Sama halnya untuk tangan sebelah kanan. Jempolnya pendek, jari telunjuknya yang lebih panjang. Terus ada jari tengah, jari manis, jari kelingking. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita lanjut membuat rambutnya dulu ya. Jadi rambutnya nggak cuma segini, tapi kita masih bikin bagian belakangnya. Nah, karena ini dia masuk ke dalam, berarti ini arah yang berlawanan nih. Ini kita bisa bikin keriting yang agak keluar. Dan sama juga ada lekukan-lekukannya ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Hal yang sama juga sama kebalikannya. Oke, nah kita boleh bikin lagi, sedikit lagi. Satu lagi. Dan masih konsepnya keriting-keriting juga ya. Bergelombang gitu. Terus yang ini juga sama. Nah, seperti ini. Di bagian belakang sini kita boleh kasih helaian-helaian sedikit aja. Oke, sudah jadi ya untuk rambutnya. Nah, seperti yang kita tahu, rambutnya Nezuko itu bagian atasnya kan coklat gelap ya, tapi bagian bawahnya itu orange. Jadi kita boleh kasih pembagian area menggunakan drawing pen. Nah, kita boleh kasih garis-garisnya ya, kayak gini lah ya. Jadi bagian orange-nya ini cuma sedikit aja, nggak terlalu banyak. Oke, sudah jadi untuk rambutnya. Nah, kalau sudah, kita akan membuat kakinya. Oke, untuk kakinya di sini, jadi dia ada pakai celana lagi di dalamnya. Garis lurus. Terus agak lengkung-lengkung, bagian sini juga sama. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau sudah kita ke bagian kakinya, telapak kakinya dulu. Satu. Lalu sendalnya pun mirip-mirip kayak Tanjiro punya. Yang ini lebih panjang, ini lebih pendek. Jempol, jari-jari kaki yang lain. Lalu terakhir adalah alasnya. Hal yang sama juga sama untuk kaki sebelah kanan, telapak kakinya, lalu sendalnya, jempol, jari-jari kaki yang lain, terakhir alasnya. Nah, di celananya di sini ada garis-garis kecil ya. 1, 2, sini juga sama. Lalu bagian belakang jubahnya boleh dikasih lagi. Oke, sudah jadi. Nah, di sini ada beberapa area yang mau kita arsir juga nih. Kita mau shading juga, sama halnya seperti kalau ada area gelap kita biasanya arsir ya, biar lebih kelihatan efeknya. Nah, di sini karena jubahnya berwarna gelap, kita boleh arsir.
Dan di sini garis arsirannya mungkin lebih panjang-panjang ya. Dan seperti biasa, untuk arsiran biasakan arahnya itu diagonal, dan biasanya yang paling gampang itu adalah diagonal dari kiri atas ke kanan bawah. Oke, untuk jubahnya sudah selesai kita arsir. Nah, di sini juga kita boleh kasih detail kerutan-kerutan di bagian kimono bagian bawahnya. Sama juga garisnya pun kerutannya secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak. Mengikuti bentuk luarnya. Oke, lalu di bagian rambutnya biasanya saya sering kasih detailing lagi di bagian rambutnya. Jadi di bagian lekukan-lekukannya kalau misalkan Sobat Globi mau kasih detail garis-garis boleh, tapi nggak terlalu banyak, secukupnya aja. Supaya kesannya rambutnya lebih kelihatan bervolume. Nah, biasanya saya paling favoritnya adalah bikin detail rambut. Nah, karena saya paling senang bikin rambut. Nah, seperti ini ya kurang lebih. Di poninya nih biasanya kita boleh kasih detail-detailnya. Terus di bagian lengkungan-lengkungan rambutnya. Random aja, nggak usah terlalu rapi juga. Oke, yeay, untuk gambar Nezuko-nya sudah selesai. Gimana nih Sobat Globi? Gampang kan cara membuatnya? Nah, untuk Sobat Globi yang suka sama karakter Nezuko di anime Demon Slayer, boleh silakan dicoba. Dan boleh kasih komentar di kolom komentar ya, kira-kira sejauh mana kalian gambar Nezuko-nya. Oke, sekian untuk video gambar Nezuko kita kali ini. Sampai jumpa di video tutorial kita yang selanjutnya. Happy drawing, bye-bye!